Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku edisi Ramadan 1444 Hijriah. Masuk ke Ramadan hari ke-15. Saya bawa buku, ini buku lama ya, judulnya Bolehkah Aku Memanggilmu Ayah, Cici Soekarjo. Cici Soekarjo ini seorang ibu yang cukup rajin menulis ya. Ini di rak buku saya ada dua ternyata. Satu lagi Menunggang Harimau Lapar. Buku lama sebenarnya, tapi kemarin kok tiba-tiba ketika ngeliat di rak buku saya kok tertarik pengen ngobrolinnya karena sebenarnya latar belakang. Nah, latar belakang mengapa ngomongin buku tentang Bolehkah Aku Manggil Ayah ataupun Menunggang Harimau Lapar pun sebenarnya cerita-cerita tentang sudut pandang keluarga ya, keluarga. Saya merasa teringat tema-tema keluarga ini sebenarnya karena ada beberapa kejadian ya. Awalnya begini, nggak apa-apa lah kita cerita latar belakang dulu. Kemarin tuh di satu kajian zuhur seorang ustadz memberikan kajian zuhur di kantor, tapi kok setelah itu dia doanya itu tentang lindungilah dari fitnah istri dan anak, dan jangan, dia ulang gitu ya sampai 3 kali, jangan jadikan mereka musuh-musuh kami gitu. Saya itu makdek gitu, kok bisa gitu, anak kok jadi musuh gitu. Tapi ternyata relate ya. Karena ada beberapa kasus yang kontemporer yang kejadian kan, bahwa seorang orang tua yang akhirnya justru terpeleset kemana-mana karena tingkah laku anaknya gitu kan. Atau mungkin anak juga ada yang ngerasa terzolimi oleh kesibukan orang tuanya gitu. Dan semuanya itu mengingatkan kita pada betapa pentingnya sebuah kelembagaan keluarga. Nah, ini kan dari judulnya aja udah provokatif ya. Bolehkah Aku Memanggilmu Ayah? Ini sebenarnya sebuah tulisan Cici Soekarjo yang dirangkum dalam 3 paruh sebenarnya. 3 paruh ya. Ada paruh 1 itu anak dan spiritual intelijen. Paruh keduanya anak dan emosional intelijen. Dan paruh 3 intelligent quotient, IQ ya. Ini terbitan Kemaim Seni Pers ya. Tahun udah lama ini ya. Saya punya buku ini udah lama sekali sampai udah lecek. Tahun 2004. 2004 betul ya, 2004. Bahkan kalau di pengantarnya ini ada pengantarnya itu sempat ada yang bukan nih. Ini Bu Cici Soekarjo ininya sendiri ya. Ya, di buku ini saya ambil dari ini kan isinya itu sebenarnya beberapa tadi, ada 3 paruh dan isinya tulisan-tulisan pendek gitu, seperti prosa gitu ya, tentang beberapa hal dari sudut pandang seorang orang tua kepada anaknya. Tidak hanya sudut pandang ibu ya, bapak, jadi sudut pandang yang kecil-kecil gitu, tapi ngena ya, ngena banget ya. Ini ada yang mungkin buat ini ya, buat pemantik, ada satu puisi di paruh 1 ini, boleh saya baca dulu ya. Di paruh 1 ini dibuka dengan satu puisi, judulnya Kisah Selembar Tikar Tua. Tuhan, katanya kau tidak pernah tidur, benarkah? Kalau aku susah tidur Tuhan. Kau tahu kenapa? Karena aku tidak punya makanan yang bisa mengenyangkan perutku. Aku juga tak punya pakaian yang bisa menghangatkan tubuhku. Aku pun tak punya kasur empuk untuk mengistirahatkan badanku. Kau tahu Tuhan, seharian ini aku sudah bekerja keras, membantu mengangkat barang belanjaan orang di pasar, menjual kantong-kantong plastik, dan membantu Pak Ajis membersihkan sampah. Aku ingin mengumpulkan uang banyak untuk beli baju dan sandal baru. Kau tahu kenapa Tuhan? Karena bukankah sebentar lagi Lebaran? Itu berarti aku bisa menabung. Tak perlu beli makanan karena aku puasa. Dan masjid-masjid biasanya kasih makanan gratis buat buka dan sahur. Tuhan, kau sudah mengantuk belum? Aku ngantuk. Maukah kau menemaniku tidur? Aku punya selembar tikar tua untuk alas tidur. Cukup kok untuk kita berdua. Tuhan, aku kedinginan. Bolehkah aku memelukmu? Kisah Selembar Tikar Tua. Ini
di paruh pertama, yaitu anak dan spiritual intelijen. Menyentuh ya. Jadi memang gaya Cici Soekardjo ini selalu dengan sudut pandang yang sangat ngena gitu. Ada satu judul yang di spiritual intelijen ya, obrolan antara seorang ibu dengan anak ya, yang anak ini penasaran gitu, katanya aku mirip sama ayah gitu, kata teman-temanku gitu. Terus ya iyalah, kamu kan anak ayah gitu kan. Terus tiba-tiba oh gini, terus hatiku mirip bunda katanya, karena bunda orang baik gitu lah ya. Tapi yang menarik tiba-tiba gini, bunda, kalau Allah itu seperti apa ya, mirip ayahnya atau bundanya ya? Pertanyaan si anak yang memusik ya. Ya kalau kita tentu bisa menjawabnya dengan surat Al-Ikhlas ya. Tapi kan ini kejernihan seorang anak ya. Ya udah, jadinya terus di judul ini dia menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Oke, sekarang kita lompat ke yang ini ya. Coba ke bolehkah aku manggilmu ayah. Ini ada satu judul di sini yang itu tentang panti asuhan. Di panti asuhan itu ada seorang donatur yang datang dan ngobrol dengan si anaknya. Terus anaknya, aku sebenarnya masih mau minta lagi om gitu, boleh nggak om? Oh ya apa-apa, sampein aja gitu. Ternyata dia hanya minta bolehkah aku memanggil om ayah, karena dia ternyata kata pengurus panti, si anak ini orang tuanya meninggal ketabrak kereta gitu. Jadi dia nggak punya orang tua, nggak punya keluarga. Terus nanti kalau saya udah boleh manggil om ayah, boleh nggak aku dikasih foto ayah dan kakak-kakak gitu. Saya mau cerita ke teman-teman. Framennya sederhana gitu, tapi kan ngena betul ya, bahwa sebenarnya kebutuhan anak-anak yatim itu butuh seorang yang dia anggap sebagai, atau orang-orang di sekitarnya yang dianggap sebagai keluarga gitu. Sesederhana itu. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan bingkisan, kayak Ramadan ini kan mungkin banyak anak yatim diundang gitu ya, santunan gitu. Tapi ternyata lebih dari itu adalah memiliki orang-orang yang dianggap sebagai keluarga. Seru ya. Saya bacakan puisi lagi aja deh. Ya, di sini ada lagi di pilar kedua. Jadi setiap pilar 1, 2, dan 3 itu ada puisinya. Pilar kedua ini tentang emosional intelijen ya. Puisinya judulnya Perempuan Itu. Masih kuingat perempuan itu. Setiap pagi setelah menanak nasi, pergi mencari sesuap nasi sebagai buruh cuci di rumah Uwak Haji. Roman wajahnya teduh tegar. Aku memperoleh kesejukan saat menatap bening telaga dalam hitam bola matanya. Langkah kakinya teratur kekar. Aku tak mampu menyamai kecepatannya hingga dia mengangkat dan menggendongku dalam pelukannya. Masih kuingat perempuan itu. Dalam rahimnya aku tumbuh. Sebuah tempat bermain yang paling mengasyikkan. Aku meloncat, berputar, dan menendang-nendang sepuasku. Aku tak tahu loh kalau perempuan itu menderita karenanya. Tapi aku yakin perempuan itu juga amat bahagia. Harus kuakui sejujurnya aku sebal dan kesal harus keluar dari dunia yang paling nyaman untuk dihuni. Rahim perempuan itu. Aku protes, aku berontak, aku menangis kuat. Masih kuingat perempuan itu mengharum tubuhnya menjadi penyebab aku terlelap dalam dekapan hangatnya. Obrolan tengah malam berdua bersamanya merasuk sukma dan otakku. Doa yang dinaikkannya di pertiga malam menembus ke langit ketujuh, bersemayam mengendap dan akhirnya jatuh
berupa butir-butir kasih sayang menjadi pupuk terbaik bagi pertumbuhan batinku. Mak, engkaulah perempuan itu. Perempuan yang kucintai sepenuh hati. Tak ada daya upaya sekuat tekadmu. Tak ada kasih sayang setulus milikmu. Tak sanggup aku mengingkari cintamu. Tak sanggup aku membalas kasihmu. Mak, bukan cuma aku yang membutuhkanmu. Bangsa ini pun bertopang pada pilarmu. Pilar kejujuran, kebersahajaan, keanggunan, keteladanan sekaligus kekuatanmu. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih dan sayangilah dia sebagaimana dia mengasihi dan menyayangiku di waktu kecil. I love you, Mak. Ya, puisi tentang ibu, perempuan itu. Ini tepat sekali sih membuka satu paruh tentang emosional intelijen. Karena sebenarnya seburuk apapun seseorang itu dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya, sebenarnya ada muara kebaikan ada pintu kebaikan yang akan tempat dia kembali, itu adalah ibu. Jadi orang tua, tema ibu itu selalu membuat seorang menemukan titik kebaikannya. Jadi gambarannya sederhana ya, tapi ngena itu. Jadi bagaimana seorang anak pada ibunya pun ibu kepada anaknya. Ternyata obrolan di tengah malam berdua itu sangat membekas dalam hati si anak. Ada yang sedih sebenarnya, tapi ini saya nggak sanggup bacanya ya. Judulnya itu Mandi Terakhir. Sedih banget ini karena cerita tentang memandikan anaknya yang terakhir ketika anaknya meninggal. Oke, sebenarnya saya pengen bacain lagi nih. Satu lagi deh. Satu lagi judulnya ini Ayah Ayo Main Huruf-Huruf. Ini menarik ya. Bagaimana anak-anak yang minta diberikan waktu untuk bermain dengan ayahnya tentang huruf-huruf. Kalau dulu kecil kan sering ada yang ABC 5 dasar gitu ya. Setelah kenal huruf, kenal kata, terus kita mengulang. Ternyata hal-hal seperti itu menjadi sangat penting bagi bekal si anak gitu. Menambah diksi, menambah banyak kata dalam isi kepalanya akan sangat membantu dia membaca dunia gitu. Ini ada satu nukilan dalam subjudul Ayah Ayo Main Huruf-Huruf ini. Sebuah kata pendapat dari seorang penelitian dari Glenn Doman ya. Membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup dan dapat dikatakan bahwa semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Semakin muda usia anak ketika dia belajar membaca, semakin mudah baginya membaca serta lebih baik pula dia membaca. Ini penemuan dari Glenn Doman. Memang ada pengecualian tentu ya, orang-orang yang terlambat membaca tapi tiba-tiba dia menjadi hebat gitu. Tapi tentu hasil penelitian ini kan data empiris ya. Secara umum, seorang anak yang secara lebih dini dia mampu membaca, dia akan lebih mudah mempelajari kehidupan. Semakin banyak dia membaca, semakin banyak kata-kata kan yang bermain di kepalanya gitu. Contoh ketika ada ponakan yang ketika saya tanya pengalaman dia ketemu orang meninggal itu saat usia masih sangat kecil, ternyata di saat itulah dia baru memahami arti kehidupan. Kan itu benturan gitu kan. Jadi kata mati itu meninggal dunia itu tidak berhenti hidup gitu. Jadi ketahuan itu setelah justru membentur dengan kenyataan, terus karena dia pernah membaca, karena dia pernah mendengar obrolan tentang itu, tiba-tiba melengkapinya gitu. Bayangkan ketika si anak tidak diberikan asupan cukup tentang kata-kata yang ada di sekitarnya, tentu dia akan lambat menangkap hikmah dari sekitar yang dihadapinya. Aduh, ini memang mengandung bawang ini ya. Ya udahlah, kayaknya nggak tahu masih ada nggak ini nyari bukunya ya. Boleh ke aku. Tapi kayaknya kemarin searching di Shopee masih ada ya. Ini Kemahin Seni Pers. Ini juga sama ya. Ini juga ya nggak khasnya Cici Soekarjo ya. Menyentuh ya. Satu dulu lah ya, kita bahas buku ini dulu. Ya semoga ini menjadi renungan kita bersama ya. Bagaimana kita pertama, ini yang saya ambil pelajaran dari buku ini. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa ada amanah yang di rumah yang harus saya
penuhi gitu, yaitu perhatian saya terhadap anak-anak. Itu yang pertama tentunya, karena kan mengingatkan ya, institusi keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Kedua, ternyata jika ya kan semua tidak ideal, semua nggak semuanya ideal gitu ya. Artinya ada beberapa orang-orang, anak-anak yang di sekitar, di luar sana yang membutuhkan perhatian kita, maka berikan. Rasanya itu yang bisa kita berkontribusi di situ, memberikan perhatian pada mereka. Ini kepada teman-teman yang mungkin musim santunan, ya, bulan Ramadan, bulan santunan, penuh berkah. Jadi siapa sisihkanlah harta kita untuk memberikan itu santunan tentu. Tapi di luar itu, bagaimana cara memberikannya menjadi perhatian kita. Tadi contohnya ketika ada seorang di panti asuhan dan anak itu ternyata justru memintanya bukan minta uang, minta hadiah. Dia hanya minta untuk diperkenankan memanggilnya ayah sebagai pengganti orang tuanya. Menurut saya itu menjadi catatan. Kita tidak mengeksploitasi mereka, tapi justru kita hadir sebagai bagian dari pengganti orang tua mereka. Karena firman Allah dalam surat Al-Ma'un, telah mendustakan agama seorang yang tidak memberi makan orang miskin, tidak menghardik anak yatim. Jadi kepada anak yatim itu bukan masalah makanan, tapi psikologis, hardikan, teguran keras gitu. Makanya kita harus menyayangi mereka. Ya, salam literasi. Semoga Ramadan kita Ramadan yang penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.